Perkenalkan, nama saya Aldira Rahman Juliansyah, mahasiswa Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NPM 243402211005. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester. Dan di sini saya mengambil materi Kopi Nusantara dan tantangan menebak musim. Langsung masuk ke dalam pendahuluan. Kopi Nusantara menghadapi tantangan dalam menentukan musim panen yang tepat akibat perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan yang tidak menentu dan peningkatan frekuensi kejadian ekstrim seperti kekeringan dan banjir yang mempengaruhi produksi kopi. Selain itu, suhu yang tidak cocok juga menjadi masalah karena kopi Arabica yang populer membutuhkan suhu yang lebih dingin. Perubahan iklim juga memicu penurunan kualitas kopi karena proses pengolahan yang rumit akibat cuaca ekstrim. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan yang disediakan dalam UAS-nya, yaitu yang pertama ada apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CV Kopi Nusantara. Yang kedua yaitu metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman ini, dan berikan alasan. Yang ketiga yaitu jika Anda menjadi manajer operasional, bagaimana Anda menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif. Lanjut. Manfaat peramalan dalam konteks operasional CV Kopi Nusantara. Yang pertama ada mengelola persediaan. Dengan mengetahui kapan permintaan naik, perusahaan dapat menyesuaikan jumlah stok untuk menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Yang selanjutnya ada perencanaan produksi. Jadwal produksi bisa disesuaikan dengan prediksi permintaan agar lebih efisien dan menghindari pemborosan. Selanjutnya ada pengelolaan SDM. Jumlah tenaga kerja dapat disesuaikan sesuai kebutuhan produksi saat musim ramai dan sepi. Yang terakhir yaitu ada efisiensi biaya. Peramalan yang akurat membantu menekan biaya logistik, penyimpanan, dan tenaga kerja karena aktivitas lebih terencana. Selanjutnya ada metode peramalan. Metode yang pas untuk ini yaitu peramalan deret waktu, yaitu time series, yang mempertimbangkan unsur musiman seasonal seperti metode decomposition time series. Dan yang kedua yaitu model winter exponential smoothing whole winter. Selanjutnya ada alasannya. Permintaan kopi memiliki pola musiman yang berulang seperti naik saat bulan puasa dan akhir tahun. Dan selanjutnya ada metode ini bisa memisahkan komponen musiman dari tren jangka panjang dan noise sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah perbaikan sistem peramalan. Yang pertama yaitu ada kumpulkan data historis penjualan minimal 2-3 tahun terakhir agar pola musiman bisa dianalisis. Dan yang kedua yaitu identifikasi pola permintaan. Analisis kapan lonjakan permintaan terjadi, misalnya menjelang Ramadan, Natal, dan Tahun Baruan. Yang ketiga yaitu pilih metode peramalan yang tepat. Gunakan software sederhana seperti Excel dan tool statistik untuk menerapkan metode musiman. Selanjutnya ada buat kalender musiman, yaitu tandai periode permintaan tinggi untuk digunakan dalam perencanaan tahunan. Selanjutnya yang kelima ada lakukan evaluasi berkala. Bandingkan hasil peramalan dengan realisasi penjualan untuk memperbaiki akurasi model. Selanjutnya yang keenam yaitu ada libatkan tim pemasaran dan penjualan. Gabungkan data internal dengan wawasan pasar agar peramalan tidak hanya berdasarkan angka. Dan yang terakhir adalah latih tim operasional supaya semua pihak memahami bagaimana respon hasil peramalan dalam kegiatan produksi dan distribusi. Dan di sini ada kesimpulan, peramalan merupakan alat penting bagi CV Kopi Nusantara untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang bersifat musiman. Dengan menggunakan metode peramalan yang tepat seperti model time series musiman, perusahaan dapat merencanakan produksi, mengelola persediaan, dan mengoptimalkan biaya operasional secara lebih efektif. Sebagai manajer operasional, menyusun setiap peramalan yang sederhana namun berbasis data bisnis
Namun berbasis data historis, evaluasi rutin, serta kolaborasi lintas tim akan menjadi kunci untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing perusahaan dalam menghadapi permintaan yang tidak menentu. Sekian dan terima kasih yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.